Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Gunawan dari Universitas Islam Indragiri, program studi ilmu hukum semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil daripada karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Kebudayaan, Adat Istiadat, Tradisi, Kebiasaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu. Dosen pengampu Bapak Ardiansah, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya mengambil kearifan lokal Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul Orang Laut Suku Duano. Masyarakat Indragiri Hilir lebih mengenal suku Duano dengan sebutan orang laut, yakni panggilan yang digunakan oleh orang Melayu kepada orang atau komunitas yang tinggal di dalam perahu atau tinggal di pesisir laut, selat, dan muara sungai. Dikarenakan lokasi tempat tinggalnya berhampar langsung dengan sungai dan laut, maka mayoritas mata pencariannya adalah sebagai nelayan, penangkap ikan, udang, dan kerang. Sebagai nelayan, suku Duano sangat mahir tentang hal-hal yang berkaitan dengan laut. Suku Duano adalah salah satu suku yang termasuk dalam kelompok Proto Melayu. Kelompok Proto Melayu merupakan kelompok migrasi pertama yang memasuki wilayah Austronesia yang sering pula disebut dengan Melayu Tua. Suku Duano juga dikenal sebagai orang Kuala, People of the Reef Mounds, yang dipercaya berasal dari Sumatera, Indonesia, dan sering pula disebut sebagai Dosin Dolak, yang berarti orang laut. Orang Duano pada umumnya menghuni pinggiran pantai. Suku Duano adalah salah satu komunitas lokal yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Secara sosio-kultural terdapat 3 nama komunitas masyarakat asli yang dikenal di Provinsi Riau. Mereka disebut dengan orang pedalaman, orang hutan, dan orang laut. Sebutan untuk masyarakat asli tersebut pada umumnya mengacu pada keberadaban dan tempat tinggal secara geografis. Komunitas lokal yang berada di Provinsi Riau terbagi dalam 3 wilayah geografis, yaitu komunitas lokal yang bermukim di pedalaman Sakai, Patalangan, dan Bonai. Komunitas lokal yang bermukim di pesisir dan Pulau Akit atau orang asli, serta komunitas lokal yang bermukim di muara dan kuala sungai dan selat, Duano, dan Matang. Dahulu, orang Duano tersebut hampir di seluruh kawasan pesisir dan kepulauan timur di Sumatera. Keberadaan orang Duano dapat ditemui di Pulau Batam, Kepulauan Riau, gugus Kepulauan Bintan, gugus Kepulauan Karimun, gugus Kepulauan Senayan, Lingga, Daik, dan Gulung Pulau Tujuh. Di antara wilayah sebarang tersebut, suku Duano paling banyak bermukim di pesisir Indragiri, yang ini berdasarkan data tahun 1998 berjumlah 4.892 jiwa. Di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, suku Duano tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Indragiri, Kampung Sungai Belah, Sungai Buluh, Peri Raja, Concong Luar, dan Panglima Raja, Kecamatan Mandah, Desa Belaras, Bekawan, dan Pulau Cawan, Kecamatan Tanah Merah, Desa Tanjung Pasir, Sungai Rumah, dan Sungai Laut, dan Kecamatan Rete, Desa Kuala Patah, Parang. Manongkah Karang Suku Duano Warisan Budaya. Manongkah menjadi warisan budaya tak benda asal Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Manongkah berselancar di lumpur mencari karang. Manongkah merupakan tradisi mencari kerang dengan menggunakan alat bernama tongkah yang dilakukan oleh suku laut yang ada di Indragiri Hilir, yakni suku Duano. Suku Duano merupakan suku laut Indragiri yang tinggal di pesisir laut. Umumnya mereka memiliki ciri-ciri kulit hitam, dengan pekerjaan utama suku ini adalah menjadi nelayan. Menangkap kerang, kupang, dan lokan merupakan hal yang sering dilakukan. Menjaring, merawai, dan menongkah merupakan keahlian suku yang juga suka menomaden tersebut. Sebagai salah satu warisan budaya daerah suku tradisional di Riau, Manongkah telah dikenal sejak tahun 1685, tepatnya di daerah perkampungan suku laut Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.
Tradisi ini bahkan diketahui menjadi inspirasi terlaksananya event olahraga selancar surfing yang pertama kali di dunia, yakni di Hawaii pada tahun 1767. Selanjutnya berkembang menjadi skateboard pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Dengan demikian, sebagai salah satu tradisi yang sudah sangat lama, sangat patut jika Manongkah masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda asal Riau yang sedang dikurasi di tahun 2017. Mengenal alat tongkah. Tongkah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai papan yang digunakan sebagai tumpuan atau titian dan dipasang di tempat becek atau basah. Rata-rata panjang alat ini 2 meter sampai 25 meter dengan lebar 50 cm sampai 80 cm dan ketebalan 3 cm sampai 5 cm. Jenis kayu yang digunakan biasanya adalah jenis kayu pulai dan jerutung. Tongkah biasanya dibuat dari belahan kayu besar dan utuh, atau bisa juga berupa gabungan dari belahan papat. Bagian ujung kayu tongkah terbentuk lonjong dan sedikit lentik ke atas. Hal ini bertujuan agar bisa bergerak dengan lancar. Bila kurang lentik, biasanya kayu akan menancap ke dalam lumpur. Bentuk tongkah secara umum mirip dengan papan selancar yang banyak digunakan oleh para peselancar. Papan tongkah ini digunakan sebagai tumpuan salah satu kaki dalam bergerak mencari kerang yang ada di dalam lumpur. Waktu dan lokasi Manongkah. Aktivitas Manongkah biasanya dilakukan di Sungai Indragiri yang sedang surut. Pada saat air sedang surut bercampur lumpur, pada saat itulah orang mulai menangkah. Pada saat air pasang, biasanya menangkah sulit dilakukan. Untuk menandai kerang yang ada biasanya dengan munculnya gelembung-gelembung di air. Dalam sebulan, biasanya kegiatan ini hanya bisa dilakukan sebanyak 20 kali. Biasanya sekitar pukul 4 sampai jam 2 WIB, atau bisa juga di waktu malam hari. Jika malam hari, maka para penangkap biasanya menggunakan alat penerang. Kerang-kerang yang terkena cahaya lampu biasanya akan bersinar, dan pada saat inilah kerang akan ditangkap. Setidaknya terdapat beberapa lokasi pengambilan kerang, yang diantaranya adalah Sungai Bidari, Sungai Besar, Sungai Kecil, Sungai Beruang, Sungai Bukit, Desa Sungai Laut, Sungai Gamak Kecil, Sungai Gamak Besar, Sungai Temi yang Kecil, Sungai Temi yang Besar, Sungai Menteli, Sungai Lada, Sungai Barogong, Sungai Keramat, Desa Sungai Buluh. Konservasi tradisi Manongkah. Pada awalnya, Manongkah hanya semata-mata dilakukan sebagai sumber mata pencaharian suku laut. Namun seiring waktu yang terus berkembang, pemerintah mulai menyadari Manongkah merupakan tradisi budaya khas Indragiri yang harus dipertahankan. Pemerintah mulai menggelar gerakan Manongkah massal di Pantai Bidari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah yang dilakukan pada tahun 2008. Kegiatan Manongkah yang dilakukan oleh lebih dari 500 orang tersebut mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia Muri. Pemerintah bercita-cita menjadi tradisi Manongkah tersebut masuk ke dalam salah satu kebudayaan dunia yang dinaungi oleh UNESCO. Untuk itu, pada tahun 2017, Manongkah sedang diupayakan masuk dalam warisan budaya tak benda di Kemendikbud sebagai jalan menuju pengakuan di tingkat dunia. Salah satu hambatan dalam upaya pelestarian tradisi Manongkah, ada kondisi alam yang mulai rusak. Dahulu ada banyak kerang yang bisa diambil setiap kali tongkah dijalankan. Namun seiring waktu, sekarang mulai sedikit. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya alat tangkap aktif yang ada di sekitar sungai. Tanah yang terus mengalami abrasi juga menjadi salah satu sebab mulai sulitnya ditemukan karang. Sekian hasil daripada penjelasan tentang suku Duano. Semoga
video ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat lebih mengenal suku Duano. Terima kasih.